lagi dengan saya, Ibu Audini Puspasari. Masih di materi himpunan, tapi untuk hari ini kita masuk materi terakhir pada bab himpunan, yaitu mengenai sifat-sifat operasi himpunan. Sebelum mulai, silakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung saja. Untuk materi sifat-sifat operasi himpunan, ada 5 sifat operasi himpunan. Yang pertama, idempoten. Yang kedua, identitas. Yang ketiga, komutatif. 4, asosiatif. Dan yang kelima, distributif. Kita masuk ke yang pertama, sifat idempoten. Ada yang pernah dengar kata idem? Kalau misalnya sama orang ditanya, kamu mau pesan apa? Makannya, aku mau pesan bakso. Aku idem. Nah, idem itu artinya adalah sama, atau idem itu biasanya diartikan dengan mengikuti. Aku mah idem aja, aku mah ngikut aja. Nah, sifat idempoten ini maksudnya untuk sebarang himpunan A berlaku. Kan idem itu tadi sama ya katanya. A dengan A lagi. A hanya ada satu himpunan, himpunannya himpunan A. Himpunan A, irisan himpunan A hasilnya akan sama dengan A. A digabung dengan A hasilnya akan sama dengan A. Untuk contohnya biar lebih jelas, diketahui himpunan A FGH, maka A irisan A. Masih ingat irisan? Irisan itu berarti diambil yang samanya saja. Yang A ini diiriskan lagi dengan A ini lagi. Berarti samanya, semuanya sama kan? Berarti yang samanya adalah F, G, dan H. Kemudian yang kedua, A gabung A. Gabungan itu berarti semuanya dibawa. Kalau A-nya jawabannya adalah FGH, digabungkan lagi dengan FGH, berarti hasilnya juga hanya F, G, dan G dan H. Nah, ini menyatakan bahwa FGA ini adalah himpunan A juga. Ini adalah himpunan A juga. Jadi kalau himpunan itu diiriskan dengan himpunan itu sendiri, jawabannya adalah dia sendiri. Kalau dia digabungkan dengan dia lagi, hasilnya adalah dia lagi, gitu ya. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Oke, selanjutnya yang kedua adalah sifat identitas. Yaitu untuk sebarang himpunan A berlaku A irisan, masih ingat yang tanda O terus ada garis miring adalah himpunan kosong. A diiriskan dengan himpunan kosong, hasilnya akan himpunan kosong. Sedangkan A kalau digabungkan dengan himpunan kosong, hasilnya adalah A. Contohnya, diketahui I mata pelajaran yang dimulai huruf I. Apa saja mata pelajaran yang dimulai huruf I? Ada IPA, ada IPS. Oke. Sekarang untuk yang X, mata pelajaran yang dimulai huruf X. Ada tidak mata pelajaran yang dimulai huruf X? Tidak ada, berarti kita tulis dengan himpunan kosong. Atau himpunan kosong ini, tandanya atau simbolnya adalah tadi O dicoret. Oke, nah sekarang berarti kalau I diiriskan dengan X. Irisan itu berarti kan yang samanya saja ya. IPA, IPS sama kosong. Ada yang samanya enggak? Enggak ada yang sama, berarti ditulis dia himpunan kosong. Atau ini kalau Ibu tulis adalah I diiriskan dengan X-nya itu adalah tadi himpunan kosong. I diiriskan dengan himpunan kosong. Hasilnya adalah tadi IPA IPS yang bawah kosong. Tidak ada yang sama, berarti hasilnya juga himpunan kosong. Atau simbolnya lagi himpunan kosong yang ada bentuk 0 dicoret. Sekarang kalau gabungan. Gabungan itu berarti semuanya dibawa. I-nya IPA IPS, X-nya kosong. Berarti sisanya tinggal IPA dan IPS. Di mana IPA dan IPS ini adalah, atau kita tulis lagi, I gabungan dari himpunan kosong. Hasilnya adalah IPA IPS. Di mana IPA IPS ini adalah himpunan milik si I. Nah, gitu. Jadi I kalau diiriskan dengan himpunan kosong hasilnya kosong. I irisan kosong kosong, I gabungan kosong, I. Oke, paham ya sampai situ? Kita lanjut ke sifat yang ketiga.
Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat komutatif. Komutatif itu berarti perpindahan. Misalkan, kalau untuk komutatif itu ada 2 himpunan, minimal ada 2 himpunan. Misalkan A dan B adalah himpunan, A irisan B akan sama dengan B irisan A. Atau A gabungan B akan sama dengan B gabungan A. Kita cari pembenarannya atau kita cari contohnya. Nah, di sini diketahui A merah kuning hijau, B biru merah ungu. A irisan B. Ingat ya, irisan berarti hanya yang samanya saja. Dari A dengan B yang samanya apa saja? Hanya merah saja. Oke, sekarang B irisan A. B irisan A. Sama, masih tetap kita cari yang samanya. Yang samanya juga hanya merah. Berarti didapat bahwa A irisan B hasilnya sama dengan B irisan A. Atau kita tulis seperti ini. Oke, selanjutnya A gabung. Untuk yang gabung, ingat ya, untuk gabung semuanya berarti di bawah. Merah, kuning, hijau, biru, merah, ungu. Berarti kalau digabung, merah, kuning, hijau, biru, dan yang terakhir adalah ungu. Nah, selanjutnya sekarang kalau B gabung dengan A. Sama, gabungin juga B dengan A-nya. Jawabannya berarti kalau B dulu kita tulis, atau B gabung A, langsung aja ditulis dengan A-nya. Atau kita tulis B-nya dulu. Biru, ungu, merah, biru, merah, ungu, kuning, dan hijau. Kalau kita lihat di yang A gabungan B itu ada merah, di sini pun ada merah, ada kuning, di sini ada kuning, ada hijau, sama-sama ada hijau, biru, dan yang terakhir ada ungu. Di B gabung A juga ada ungu. Ternyata jawabannya semuanya sama, hanya saja urutannya berbeda, tapi semua anggotanya sama. Berarti didapat A gabungan B sama dengan B gabungan A, atau kita tulis seperti ini. Nah, ini paham ya untuk sifat komutat. Nah, kita masuk ke sifat yang keempat, sifat asosiatif, di mana untuk sifat asosiatif ini membutuhkan minimal 3 himpunan. Untuk sebarang himpunan P, Q, dan R berlaku P irisan Q irisan R. Nah, ini kan yang kalau ada dalam kurung berarti kan dalam kurungnya dulu ya yang dikerjakan. Berarti nanti kerjakan dulu P irisan Q, nanti diiriskan lagi dengan R. Nah, ini hasilnya akan sama dengan P irisan Q dulu dengan R yang diiriskannya. Nanti baru diiriskan dengan P. Atau P gabungan Q digabungkan lagi dengan R. Atau P gabungan Q digabungkan dengan R. Jadi intinya mah ini hanya kurungnya saja ya yang berpindah. Nah, contohnya diketahui P 1, 2, 3, 4, Q 3, 4, 5, 6, dan R 2, 4, 6, 8. Kita cari P irisan Q. P dengan Q, irisan ya, yang samanya saja. Berarti yang samanya hanya 3 dan 4. Oke, sekarang P irisan Q diiriskan lagi dengan R. Yang 3 dan 4 ini kita iriskan dengan R yang ini. Yang samanya berapa saja? Hanya 4 saja. Nah, sekarang Q irisan R. Q dengan R ya yang diiriskan 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8. Berarti irisannya adalah dari Q dengan R yang samanya adalah 4 dan 6. Sekarang P irisan 4 dan 6. 1, 2, 3, 4 diiriskan dengan 4 dan 6. Yang samanya hanya 4 saja. Karena ini hasilnya sama-sama 4, berarti dapat dikatakan bahwa P irisan Q diiriskan lagi dengan R, hasilnya akan sama dengan P irisan Q diiriskan dengan R. Untuk kasus ini jawabannya sama-sama 4. Nah, selanjutnya untuk yang gabungan, P gabung Q. Kalau gabungan berarti semuanya dimasukkan. 1, 2, 3, 4 digabungkan dengan 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita gabungkan lagi dengan R, yaitu 2, 4, 6, 8. Berarti hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhirnya adalah
Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sini sudah ada di sini 2, 4, 6, tinggal kita tambahkan 8. Nah, sekarang kalau Q gabungan dengan R, 3, 4, 5, 6 digabungkan dengan 2, 4, 6, 8. Berarti hasilnya 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sekarang 2, 3, 4, 5, 6, 8 kita gabungkan dengan 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir 8. Lihat, sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti dapat kita simpulkan bahwa P gabungan Q digabungkan lagi dengan R akan hasilnya sama dengan P gabungan Q digabungkan dengan R. Nah, ini untuk sifat asosiatif. Nah, yang terakhir sifat distributif, sifat yang kelima. Untuk sebarang himpunan P, Q, dan R berlaku P gabungan Q diiriskan dengan R akan sama dengan P gabungan Q. Jadi nih, ini ada P gabungan, kita gabungkan dulu dengan Q, nanti baru kita gabungkan dengan R. Tengah-tengahnya adalah irisan. Dan yang kedua, P irisan Q digabungkan dengan R, hasilnya akan sama dengan gabungan dari P irisan Q dan P irisan R. Nah, untuk contoh soalnya Ibu pakai yang berbeda. Kita sekarang pakai diagram Venn ya, seperti biasa. Untuk menggambar diagram Venn, masih ingat bikin dulu persegi panjang, tambahkan S di ujung kiri atas. Selanjutnya dibikin himpunan dengan membentuk lingkaran. Nah, untuk kasus saat ini, himpunannya itu ada 3. Makanya gambar diagram Venn-nya seperti gambar di layar. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus menentukan terlebih dahulu anggota setiap himpunan dengan cara mendaftar. Nah, kita tuliskan dulu anggota A itu siapa saja nih. Ini kan lingkaran A. Kita lihat anggotanya 20, 5, 2, dan 7. Kita tulis dari yang paling kecil. 2, 5, 7, 20. Selanjutnya yang himpunan B. Kita lihat yang ini. 7, 2, 3, 25. Kita tulis dari yang paling kecil. 2, 3, 7, 25. Selanjutnya yang C. Ada nih yang lingkaran yang ini yang C. 18, 5, 2, 3. 2, 3, 5, 18. Oke, setelah kita mendaftar baru kita cari. Kita cari dulu sekarang untuk pembuktian yang pertama ya, yang ini. Kita cari Q irisan R. Oh, mohon maaf. Mohon maaf tadi salah ketik Ibu, harusnya adalah kita mencari B irisan C. Bu, kenapa? Tadi kan di contohnya itu adalah PQR. Kenapa sekarang di sini kita ABC? Nah, untuk contohnya ini terserah. Ibu hanya mencontohkan himpunannya adalah namanya PQR. Mau himpunannya ABC, DEF, GHI, atau apapun itu boleh. Yang penting ada 3 himpunan berbeda. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita cari B irisan C. Irisan berarti kita cari yang samanya saja di antara B dan C. 2, 3, 7, 25, 2, 3, 5, 18. Yang samanya adalah 2 dan 3. Nah, sekarang A gabung B irisan C. A-nya 2, 5, 7, 20 digabungkan dengan 2 dan 3. Berarti kalau digabungkan semuanya di bawah 2, 3, 5, 7, dan 20. Nah, sekarang kalau kita cari A gabungan B. A gabungan B. A gabungan B 2, 5, 7, 20 digabungkan dengan 2, 3, 7, 25. Berarti hasilnya 2, 3, 5, 7, 20, 25. Karena gabungan ya, ingat berarti semuanya harus di bawah. Sekarang kita cari A gabungan C. Yang A 2, 5, 7, 20 digabungkan dengan 2, 3, 5, 18. Berarti hasilnya 2, 3, 5, 7, 18, dan 20. Nah, sekarang A gabungan B diiriskan dengan A gabungan C. Berarti dari yang atas ini dengan yang bawah kita cari irisannya atau kita cari yang samanya saja. Yang samanya berarti ada 2, 3, 5, 7, dan 20. Nah, kalau kita lihat, nih jawabannya sama, yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama 2, 3, 5, 7, 20. Berarti dapat kita simpulkan bahwa
P gabungan Q irisan R sama dengan P gabungan Q irisan P gabungan R, atau sama dengan yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan ke pembuktian yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian kedua, masih pada sifat distributif. Himpunannya masih sama, diagram Venn-nya masih sama, berarti anggota dari himpunannya masih sama. Sekarang kita cari B gabungan C. B dengan C kita gabung, berarti semuanya di bawah 2, 3, 5, 7, 18, dan 25. Selanjutnya, A irisan B gabung C, berarti 2, 5, 7, 20 diiriskan dengan 2, 3, 5, 7, 18, 25. Cari yang samanya antara 2, 5, 7, 20 dan 2, 3, 5, 7, 18, 25. Yang samanya ternyata hanya 2, 5, dan 7. Oke. Nah, sekarang kalau kita cari A irisan B. A irisan B berarti yang samanya saja ya. Yang samanya dari 2, 5, 7, 20 dan 2, 3, 7, 25 adalah 2 dan 7. Selanjutnya kalau A gabung C, 2, 5, 7, 20 dengan 2, 3, 5, 18. Yang samanya hanya 2 dan 5. Oke. Nah, sekarang A irisan B digabungkan dengan A irisan C. Nah, yang ini kita gabungkan. Yang namanya digabungkan berarti semuanya di bawah. Berarti hasilnya adalah 2. Karena di dua-duanya ada 2, berarti salah satu saja ya kita tuliskan. 5 dan 7. Nah, ini sudah Ibu susun ya. Berarti nih jawabannya sama-sama 257 dan 257. Berarti dapat kita simpulkan bahwa yang sebelah kiri hasilnya sama dengan yang sebelah kanan, atau kalau kita bacakan P irisan Q gabungan R akan sama dengan P irisan Q digabung P irisan R. Nah, sampai sini untuk sifat-sifat pada operasi himpunan. Selanjutnya untuk tugasnya, siap-siap. Nah, untuk tugasnya, yaitu tugas 2.7, jelaskan kembali mengenai sifat-sifat operasi himpunan secara lisan olehmu sendiri. Untuk menjelaskannya, kalian harus dibuat video. Nah, untuk videonya, kalian tinggal terangkan saja apa yang kalian pahami dari materi sifat-sifat operasi himpunan. Bisa lihat contohnya dari video yang ini, atau kalian bisa cari referensi lain di YouTube atau di internet intinya. Videonya harus diawali dengan perkenalan nama dan kelas. Jadi misalnya pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audini dari kelas. Nah, seperti itu ya untuk awal videonya. Selanjutnya yang kedua, harus memakai seragam sekolah dan harus rapi. Jangan hanya atasnya saja yang dipakai, tapi atas bawah. Atau bajunya harus dimasukkan ke dalam celana atau ke dalam rok. Terus kemudian selanjutnya, durasi video tidak lebih dari 10 menit. Agar kuotanya irit, jadi durasi videonya tidak perlu panjang-panjang ya. Tugasnya nanti dikirimkan di Classroom dan kamu boleh mengedit videomu semenarik mungkin. Jadi terserah kalian mau diedit pakai apa-apa segala macam, tapi ingat waktunya adalah 2 jam. Hari ini harus segera dikumpulkan ke Ibu. Untuk permasalahan seragam, kalian boleh pakai seragam SD, boleh pakai seragam SMP, dan kalian pun boleh memakai seragam bukan putih merah atau bukan putih biru. Kalian boleh pakai batik, kalian boleh pakai baju olahraga, pangsi, baju kebaya, atau baju muslim di sekolahnya. Yang penting adalah seragam. Paham ya sampai situ? Nah, karena sudah selesai, berarti saatnya penutupan. Selamat mengerjakan untuk anak-anakku. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan hubungi kontak yang tertera pada layar. Untuk ke WA Ibu atau mau follow-followan kita temenan di Instagram, silakan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.